Halo, shalom semua, apa kabar? Saya Yeri Pati Nasarani. Terima kasih dalam kesempatan ini mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi bagi kita semua. Saya percaya firman selalu menjadi kekuatan bagi setiap kita dan juga menjadi petunjuk untuk kita melangkah ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa di sana kalau bukan firman yang menolong setiap kita. Dan mari saya mengajak setiap kita sama-sama membuka satu bagian dari firman Tuhan, yaitu terambil dari kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama buka Kejadian 2, lalu kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ayat kedua terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang menganggur. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki pekerjaan. Dan kita tahu awal peradaban manusia itu dimulai dari pekerjaan Tuhan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan semesta alam sendiri lakukan, dan dia melakukan dengan ketepatan dan ketajaman karena dia adalah Tuhan semesta alam. Dia membuat begitu banyak pekerjaan, tapi waktu saya merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang sebenarnya membuat saya berpikir panjang. Di hari yang ketujuh, ia menghentikan pekerjaannya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ada satu realita bahwa pekerjaan Tuhan ada waktunya berhenti. Ada waktunya dalam kedaulatan, kekuatan dan ketepatan Tuhan. Bagian dari pekerjaan Tuhan apapun itu berhenti. Artinya ada hal-hal yang Tuhan hentikan dalam kehidupan ini. Kalau kita mau jujur, kita buka mata, lihat dalam 2 tahun terakhir ini, begitu banyak hal yang berhenti dalam kehidupan kita. Dan waktu Tuhan yang menghentikan, tidak ada satu kuasa pun dapat melanjutkannya. Dan ternyata kita mesti besar hati bahwa berjalan dalam pekerjaan Tuhan, salah satu tujuannya adalah, tujuan dari pekerjaan Tuhan adalah berhenti. Dibatasi, dihentikan. Saya merenung keras kenapa Tuhan harus menghentikan pekerjaan-pekerjaan yang dia mulai. Kenapa harus ada satu momen berhentilah dia dari segala pekerjaan yang ada. Itu artinya saya pun harus belajar menangkap ketika Tuhan sedang menghentikan pekerjaannya. Lalu saya menemukan sesuatu yang menarik. Kenapa Tuhan menghentikan pekerjaannya? Kita lihat ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan baik-baik. Hari ketujuh Tuhan berhenti untuk satu kepentingan, untuk satu tujuan, untuk satu hal yang akan dia lakukan pada hari yang ketujuh. Dia hentikan pekerjaannya, lalu dia melakukan hal ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Memberkati. Jadi kepentingan pekerjaan dihentikan supaya dia bisa memberkati. Dan betapa terkejutnya saya ketika saya membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata memberkati itu juga adalah sebuah pekerjaan. Jadi ada pekerjaan yang tidak dihentikan. Tuhan menghentikan pekerjaannya untuk melakukan pekerjaan yang lain, yaitu apa? Memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal-hal yang sedang Tuhan izinkan berhenti, mari arahkan seluruh aspek kehidupan kita untuk memberkati. Dengarkan baik-baik. Kita butuh iman bukan hanya untuk mengambil dan mendapatkan sesuatu. Kita juga butuh iman untuk melepaskan sesuatu. Salah satu kekuatan orang-orang yang berjalan di dalam anugerah Tuhan adalah
kemampuan untuk memberkati. Bagaimana kita membangun gaya hidup memberkati. Gimana kita mengizinkan semua yang ada dalam aspek kehidupan kita dinikmati juga banyak orang. Orang bisa menikmati, orang bisa merasakan seperti bagian kita. Yusuf, nama Yusuf adalah orang yang teristimewa. Tapi Yusuf juga berarti dahan yang terulur keluar tembok. Saudara, kalau kita punya pohon mangga, lalu ada dahannya yang terjulur keluar. Nah, pertanyaannya, yang keluar itu milik siapa? Banyak orang bilang yang keluar milik bersama, yang di dalam rumah iya. Jadi gini, kita harus belajar bahwa ada bagian-bagian yang memang jadi milik kita, tapi ada juga bagian yang milik kita, tapi kita izinkan orang lain juga memberkati. Itu sebabnya ketika Tuhan membentuk manusia pertama kali dalam Kejadian 1:28, lalu Tuhan katakan be fruitful and multiply, berbuah dan bermultiplikasilah. Lalu di ayat 29 dikatakan perhatikan semua makanan dan buah-buahan yang berbiji. Saudara dengar baik, hidup ini ibarat buah. Buah selalu terdiri dari dua bagian. Ada yang untuk kita nikmati, yaitu dagingnya. Tapi ada bijinya, bukan untuk kita nikmati. Untuk kita izinkan itu ditabur kembali, lalu menuai sesuatu yang orang lain juga bisa nikmati. Ada bagian yang jadi milik kita, ada bagian dari semua yang kita punya adalah bagian untuk orang lain. Saudara, makanya Alkitab berkata terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Banyak orang salah kaprah ikut Tuhan. Banyak orang nafsu ikut Tuhan karena mereka ingin kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Dulu saya miskin, setelah kenal Tuhan saya menjadi kaya raya di dalam Tuhan. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Banyak orang memakai objek Tuhan dan surga untuk membuat kualitas kehidupannya lebih baik, dalam artian bukan karakter, tapi apa yang dia miliki dan yang belum dia miliki. Saudara dengar baik. Kalau ada orang ikut Yesus untuk kaya, itu adalah sebuah kesalahan terbesar. Kenapa? Karena Sakeus sudah kaya duluan sebelum kenal Yesus. Perhatikan baik-baik, ini poin saya. Sakeus tidak butuh Yesus untuk kaya. Sakeus butuh Yesus untuk apa? Dari dulu dia tukang ambil, tukang rampas, tukang rebut. Dia membutuhkan Yesus menjadi tukang murah hati, tukang memberi, tukang memberkati. Dalam kesempatan video kali ini, jangan gunakan Yesus hanya untuk mendapatkan sesuatu. Mari izinkan Yesus menjadi bagian dari segala aspek kehidupan kita, supaya kita ini tidak menjadi terminal terakhir dari semua blessing yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi penyalur apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selama kualitas kehidupan kita tidak mengarah ke situ, percaya saya, suatu saat kita bisa terlempar dari semua rencana Tuhan yang indah. Saudara, Alkitab pernah mencatat 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak, antusias dan semangat iring Yesus. Karena apa? Karena ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka gak punya, begitu mereka punya Yesus, mereka jadi punya. Mereka lapar, begitu dapat Yesus, mereka punya Yesus, mereka kenyang. Sisa 12 bakul. Itu sebabnya mereka sangat suka ikut Yesus. Karena Yesus adalah subsidi dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu satu kali Yesus berkhotbah, akulah roti hidup itu, di dalam Yohanes 6. Lalu apa yang terjadi? Sebagian besar, bahkan hampir semua, kalau saudara baca Yohanes 6 ayat 66, maka sebagian besar murid pun meninggalkan dia. Terjadi sebuah seleksi yang semesta ini lakukan untuk memisahkan apa?
orang yang hanya ikut Tuhan untuk berkat, dan ada orang yang ikut Tuhan supaya dia tidak hanya jadi berkat, memiliki berkat, tapi dia juga jadi berkat. Saya mendorong setiap kita, jangan cuma berdoa untuk mujizat, jadilah mujizat itu sendiri untuk orang lain. Jangan berdoa untuk jawaban doa, jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Dan jangan hanya berharap hal besar, jadilah hal besar itu sendiri untuk orang lain. Ketika dia berhenti dari pekerjaannya, dia melakukan satu pekerjaan yang ajaib, memberkati. Tetap semangat dalam memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, berikan kami kemurahan hati sehingga kami boleh berjalan seperti yang Tuhan mau. Dimanapun kami berada, meskipun dalam kekurangan, kami mau belajar supaya hidup kami ini jadi berkat buat banyak orang. Berkati semua kami melangkah dengan iman dalam nama Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.